Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanang Dwi Wicaksono dengan NIM 3.22.22.00.17 dan dengan rekan saya. Perkenalkan nama saya Hilma Hairunisa dengan NIM 3.22.22.00.10. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sistem hidrologi. Jadi presentasi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Nanang Dwi Wicaksono. Kepada Nanang Dwi Wicaksono saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hidrologi. Untuk yang pertama, pengertian hidrologi. Secara etimologi, hidrologi dibagi menjadi dua kata, yaitu hidro dan logos, yang berarti hidro adalah air dan logos adalah ilmu. Dengan demikian, secara umum, hidrologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Hidrologi adalah cabang ilmu lingkungan yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk hidrologi dan sumber daya air. Selanjutnya, jadi apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari adalah bagian penting terus-menerus dan proses yang memungkinkan siklus hidrologi berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, ini adalah contoh dari skema proses terjadinya siklus hidrologi. Ada yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua kondensasi, ketiga adveksi, keempat presipitasi, kelima runoff, dan yang terakhir infiltrasi. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Penjelasan yang pertama mengenai evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air dari permukaan bumi seperti sungai, danau, dan lautan menguap menjadi uap air di atmosfer. Proses penguapan atau evaporasi terutama dipengaruhi oleh panas matahari. Yang kedua, ada kondensasi. Kondensasi adalah ketika uap air naik ke atmosfer, mendingin dan mengkondensasi menjadi awan. Yang ketiga, adveksi, proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Yang keempat, presipitasi. Presipitasi adalah ketika uap air yang terkondensasi dalam awan menjadi cukup berat. Awan yang berat itu jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau bahkan embun beku. Untuk yang kelima ada runoff. Runoff adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Yang bisa diambil contoh seperti air yang mengalir pada sungai. Yang keenam, yang terakhir ada infiltrasi. Infiltrasi adalah air yang mencapai permukaan bumi setelah presipitasi dapat menyerap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air tanah ini kemudian bisa menjadi bagian dari sumber air tanah atau terus bergerak melalui aliran permukaan. Untuk slide selanjutnya, ada macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibagi menjadi tiga bagian. Untuk yang siklus pertama ada siklus pendek, siklus kedua ada siklus sedang, yang ketiga ada siklus panjang. Untuk siklus pendek dapat diartikan sebagai berikut. Siklus hidrologi pendek adalah air laut yang menguap menjadi gas, terkondensasi menjadi awan, dan hujan yang jatuh ke laut. Untuk siklus hidrologi sedang adalah air laut yang menguap menjadi gas, mengkondensasi di bawah angin, membentuk awan di atas daratan, jatuh sebagai hujan lalu meresap ke tanah, hingga akhirnya masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut. Siklus panjang, siklus hidrologi panjang adalah air laut yang menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut, di bawah angin ke daratan, atau bisa disebut pegunungan, jatuh sebagai salju yang membentuk gletser, masuk ke sungai lalu kembali ke laut. Untuk penjelasan selanjutnya, ada pemeriksaan data hidrologi. Data debit aliran sungai adalah sumber data yang langsung memengaruhi alokasi air.
karena kerusakan alat atau kesalahan pencatatan. Data debit aliran sungai mungkin tidak selalu akurat. Menguji konsistensi dan homogenitas data hidrologi memungkinkan pemeriksaan menyeluruh atas kebenaran data. Memeriksa grafik data variabilitas musiman dan runtut waktu adalah cara sederhana untuk memeriksa data pada sistem hidrologi. Selanjutnya, ini adalah contoh grafik dari debit harian rata-rata sistem hidrologi atau curah hujan. Di sini ada debit per tahunnya. Bisa dilihat pada grafik, pada 2008 mengalami kenaikan sebanyak 250 debit, kemudian mengalami penurunan pada 2009, dan selanjutnya mengalami kenaikan pada 2010, 2011, dan kemudian mengalami penurunan lagi di 2012, dan mengalami kenaikan pada 2013. Variabilitas tersediaan air. Air yang tersedia di suatu tempat selalu berubah dari waktu ke waktu. Air mengalir dengan debit rendah pada musim kemarau dan debit banjir yang besar pada musim hujan. Data debit aliran harus bersifat untuk waktu atau seri waktu agar dapat menunjukkan ketersediaan air sepenuhnya. Data runtut waktu ini merupakan komponen utama dalam model simulasi wilayah sungai dan memberikan gambaran menyeluruh tentang perbedaan dalam data debit aliran. Menggunakan satu angka untuk menunjukkan ketersediaan air, angka tersebut adalah rata-rata dari data debit saat ini. Metode ini tidak memberikan data tentang variabilitas, menggambarkan data sebagai 12 angka yang menunjukkan rata-rata bulanan lebih memberikan informasi tentang variasi yang terjadi selama satu tahun. Untuk slide selanjutnya, slide kebutuhan air bisa dijelaskan oleh rekan saya, Hilman. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Nanang Wicaksono. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan air. Secara sederhana, jumlah air yang harus mampu dipenuhi oleh suatu sistem hidrologi atau badan hidrologi. Badan hidrologi itu contohnya seperti waduk atau bangunan air lainnya disebut sebagai kebutuhan air. Menurut fungsinya, kebutuhan air dibagi menjadi kebutuhan air untuk irigasi dan kebutuhan air non-irigasi. Volume debit yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini dikenal sebagai kebutuhan air irigasi, yang sebagian besar dipenuhi oleh air permukaan. Dalam perhitungan kebutuhan air untuk irigasi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu data klimatologi atau data iklim, kemudian perkolasi, evaporasi, curah hujan efektif, dan jumlah air yang diperlukan untuk menyiapkan lahan. Selain itu juga, ada beberapa faktor lain, seperti jumlah air yang diperlukan untuk tanaman dan efisiensi saluran irigasi. Kemudian, arti kebutuhan air non-irigasi yaitu jumlah air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air pribadi atau eh, kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan air domestik adalah jumlah air yang dibutuhkan di luar kebutuhan. Kebutuhan air non-irigasi terdiri dari kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non-domestik. Jadi di sini ada contoh gambar air irigasi itu seperti air irigasi persawahan. Kemudian ada contoh air non-irigasi seperti air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada air non-irigasi yaitu digunakan untuk mencuci tangan. Terus air non-irigasi juga digunakan untuk bendungan dalam sistem PLTA supaya menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya yaitu daerah resapan aliran air hujan. Tempat di permukaan bumi yang memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dan mengisi ulang akuifer atau lapisan air tanah disebut daerah resapan air hujan.
Daerah resapan sangat penting untuk siklus hidrologi karena mereka membantu mengisi ulang sumber air tanah, mengurangi risiko banjir, dan mendukung aliran air permukaan selama periode kering. Jadi, apa pentingnya daerah resapan air itu? Nah, pentingnya daerah resapan itu yaitu yang pertama, untuk mengurangi risiko banjir. Daerah resapan membantu mengurangi jumlah air yang mengalir ke sistem drainase dengan menyerap air hujan. Yang kedua, mengisi ulang akuifer. Jadi aquifer tadi kan lapisan air tanah. Nah, sumber air tanah tersebut itu diisi ulang oleh air hujan. Kemudian dari air hujan tersebut kan menyerap eh, dijadikan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah mendukung ekosistem. Aliran sungai dan ekosistem basah didukung oleh air tanah yang diisi ulang tersebut. Yang sangat penting untuk keberlangsungan hewan dan tumbuhan. Yang terakhir adalah untuk mengurangi erosi dan sedimentasi, sehingga airnya kan menyerap, jadi erosi dan sedimentasi bisa berkurang. Di sini ada contoh daerah resapan air. Yang pertama, area permeabel. Area permeabel terdiri dari tanah berpasir atau berkerikil dan padang rumput hutan. Tanah berpasir atau berkerikil sendiri itu memiliki porositas tinggi dan memungkinkan air hujan meresap dengan cepat. Sedangkan padang rumput dan hutan itu vegetasi meningkatkan kapasitas tanah untuk menyerap air karena akar tanah membantu menjaga porositas tanah dan mengurangi erosi. Yang kedua, ada area terbuka. Area terbuka sendiri ada dua, yaitu lahan kosong, taman, dan ruang hijau. Untuk lahan kosong sendiri itu area tanpa pembangunan atau penutup tanah buatan cenderung memiliki kapasitas resapan yang lebih baik. Sedangkan untuk taman dan ruang hujan berfungsi sebagai daerah resapan alami di perkotaan. Yang ketiga yaitu infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau ada 3 poin. Yang pertama biotop basah, yang kedua atap hijau, yang ketiga taman hujan. Yang pertama biotop basah. Biotop basah itu buatan, ada biotop basah buatan dan ada biotop basah alami. Fungsinya untuk membantu menyerap dan menyaring air hujan. Yang kedua ada atap hijau. Fungsinya untuk mengurangi aliran permukaan dan memperbolehkan sebagian air hujan meresap. Yang ketiga ada taman hujan. Taman hujan didesain landscape yang ditujukan untuk menangkap dan menyerap air hujan dari atap, jalan, serta tempat parkir. Yang keempat ada sumur resapan dan biopori. Untuk sumur resapan dan biopori itu ada 2 poin. Sumur resapan sendiri itu apa dan lubang biopori sendiri itu apa. Untuk sumur resapan sendiri itu adalah lubang yang digali dan diisi dengan material permeabel untuk memfasilitasi infiltrasi air ke dalam tanah. Sedangkan lubang biopori itu teknik peningkatan resapan air hujan ke dalam tanah dengan membuat lubang vertikal yang diisi dengan material organik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, kami berdua meminta maaf. Apabila ada pertanyaan ataupun mungkin dari kalian belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.